Baik, Shalom, selamat siang dari Jerman. Saya Lieke Tauran atas nama Piki Düsseldorf menyampaikan selamat bergabung bersama-sama dengan kami dalam webinar Alkitab kita, webinar Kitab Wahyu. Mohon maaf sebentar, ada satu. Selamat bergabung bersama-sama dengan kami. Bentar. Baik. Sekali lagi, selamat bergabung bersama-sama dengan kami. Kita berikan puji syukur kepada Tuhan yang agung dan maha kasih, di mana 1 bulan telah berlalu dan kita boleh dipertemukan kembali melalui webinar Kitab Wahyu pada saat hari ini. Saya juga ingin menyapa sahabat-sahabat Perki, baik yang berada di Indonesia, khususnya narasumber kita Bapak Yobuan, demikian juga yang berada di kota-kota lainnya di Indonesia maupun di benua lain di luar Eropa. Dan juga khususnya saya ingin menyampaikan selamat bergabung bersama-sama dengan kami melalui Ebenezer Ministry Channel. Terima kasih atas kehadiran kita semua. Dan pada saat ini kita akan mendengarkan sebuah bahasan lanjutan dari Kitab Wahyu, yaitu Wahyu 18 dan 19 dengan judul Penghakiman Terakhir dan Hari Kiamat. Bersama narasumber kita Bapak Yobuan. Sebelum kita akan mendengarkan pelajaran ini, saya akan memute dahulu masing-masing kita, di mana nanti kita akan mendengarkan secara khusyuk atau dengan tenang pelajaran yang akan diberikan. Tapi sebelumnya saya mengundang kita semua untuk tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Maha besar Engkau Tuhan, Maha pengasih dan penyayang. Terima kasih di mana Engkau sudah mempertemukan kembali kami di sini walaupun melalui online untuk mendengarkan dan menerima pelajaran-Mu. Terima kasih atas satu hari yang Engkau sudah berikan kepada kami, di mana saat ini kami datang kembali padamu. Bapa yang baik, sebelum kami memohonkan sesuatu, mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami yang telah kami perbuat dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Masukkanlah itu ke dalam tubir laut yang paling dalam, sehingga kami layak datang kepadamu melalui permohonan ini. Pada saat ini, ya Bapa, kami mengundang Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, di mana kami siap untuk mendengarkan pembahasan Kitab Wahyu 18 dan 19 yang nanti akan diberikan oleh Bapak Yobuguan. Kami juga khusus mendoakan Pak Buguan yang akan membawakan firman-Mu ini. Jamah hati dan pikirannya, serta lidahnya, agar semua perkataan yang diberikan nanti itu berasal daripadamu sesuai dengan kehendak-Mu, dan terlebih lagi boleh menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkan. Berkati juga peralatan elektronik kami ini yang sederhana. Berkuasalah atas peralatan ini sehingga pekabaran boleh tersampaikan, tersebarkan, baik yang mendengarkan saat ini maupun melalui Ebenezer Channel dan juga nanti yang akan mendengarkan rekamannya. Berkati sahabat-sahabat kami yang saat ini belum sempat hadir, biarlah Engkau menjaga dan melindungi mereka dan persatukan kami melalui pelajaran pembahasan ini. Waktu berikutnya ini ya Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, ke dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Baik, sekali lagi, terima kasih. Selamat bergabung bersama-sama dengan kami. Seperti biasanya, kita akan mendengarkan pelajaran kita dahulu, dan nanti pada saat akhir pelajaran, saya akan memberikan kesempatan kepada kita semua untuk memberikan pertanyaan. Waktu berikutnya, saya berikan kepada Bapak Yobuan untuk pelajaran Kitab Wahyu dan 18 dan 19. Tuhan memberkati kita semua. Silakan Pak Yo.
Terima kasih Bu Like, terima kasih Perki, dan sahabat-sahabat semua. Terima kasih. Puji Tuhan, ya kita diberikan umur panjang untuk mempelajari firman Tuhan lagi. Terutama saya sangat bersyukur sebab 2 minggu yang lalu saya jatuh pingsan dan sakit. Tetapi setelah pingsan itulah saya diperiksa seluruh badan saya dan ternyata tidak ditemukan hal-hal yang membahayakan. Saya hanya kurang istirahat, ada salah pencernaan, jadi saya harus perbaiki juga hidup saya. Itu adalah sebuah amaran buat saya untuk hidup lebih hati-hati. Seringkali kita pikir kita sudah cukup hati-hati, rupanya harus lebih hati-hati lagi. Jadi kalau saya bilang saya bersyukur kepada Tuhan, itu saya benar-benar mengatakannya dari hati saya. Sebab benar-benar saya lepas dari bahaya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, terima kasih senang bisa berjumpa lagi di akhir bulan Agustus ini untuk belajar firman Tuhan dan saya lihat banyak wajah baru, sahabat-sahabat lama yang saya kenal. Salam sejahtera buat kita semua, senang bisa belajar firman Tuhan bersama. Jadi kalau masih panjang umur Tuhan kasih sama kita, mari kita pakai waktu belajar firman Tuhan lebih banyak, ya, dan mendekatkan diri kepada lebih banyak kepada Tuhan sebab kita tidak tahu ya umur kita. Baik, puji Tuhan untuk kesempatan ini. Mari kita belajar ya. Pelajaran kita hari ini adalah mengerti Wahyu 18 dan 19 dan saya beri judul Pekabaran Terakhir dan Hari Kiamat. Mari kita belajar. Nah, saudara sekalian, Wahyu 18 dan 13 ini penting sebab dia meringkaskan dan mengulangi bahwa Tuhan berusaha menyelamatkan setiap umatnya. Sebab umatnya ini banyak yang terjebak di berbagai agama. Bagaimana cara Tuhan menyelamatkan orang yang tersesat kepada agama yang salah? Inilah pelajaran yang akan kita pelajari. Baik, bila mana saudara mempelajari Wahyu 18 dan 19, saudara dapati strukturnya seperti ini. Yaitu Wahyu 18 dimulai dengan amaran terakhir bagi dunia. Dan yang kedua, yaitu ratapan penyesalan atau tangis penyesalan. Dan bila mana saudara buka Wahyu 19, urutannya adalah nyanyian bahagia dan kemenangan, lalu disertai dengan hari kedatangan Yesus. Itulah yang saya sebut hari kiamat, sebab dunia akan dibakar dengan api. Nah, dengan struktur inilah saya ambil depan nomor satu dan yang paling terakhir, yaitu amaran terakhir bagi dunia dan hari kiamat, yaitu hari kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi saudara sekalian, inilah rencana Tuhan yang diungkap dalam Wahyu supaya setiap manusia yang hidup di akhir zaman waspada, sebab hari kiamat tidak akan terduga-duga oleh siapapun. Baik, pelajaran kita saya beri outline supaya saudara mudah mengikuti. Yang pertama, kita akan belajar apa itu pekabaran terakhir, dan yang kedua, apa itu hari kiamat. Yang ketiga, kita mau menjawab pertanyaan kapan kiamat tiba, dan yang keempat, mengapa ya ada dua kemungkinan, ada ratapan dan ada kebahagiaan. Ada dua kemungkinan, dua grup orang pada hari kiamat. Mari kita belajar bersama dua pasal ini. Yang pertama, Tuhan di dalam Wahyu 18 memberikan pekabaran terakhir ya. Dan pekabaran terakhir ini ya, jadi pelajaran kita sebenarnya masih lanjutan dari 7 malapetaka ya. Kita belajar waktu itu malapetaka ke-1 sampai ke-5. Kemudian bulan lalu kita belajar malapetaka ke-6, yaitu perang Armageddon. Nah, hari ini kita akan belajar pengulangan sedikit, yaitu malapetaka ke-6 dan ke-7 ya, digabung. Malapetaka ke-6 yaitu Tuhan memanggil keluar dari Babylon kepada para pengikutnya, dan setelah itu kiamat dunia atau Yesus akan datang. Jadi saudara sekalian, Wahyu 18 dan 19 adalah pengulangan.
dari malapetaka ke-6 dan ke-7. Nah, kita tahu bahwa di malapetaka ke-6 akan terjadi perlawanan dari dunia dengan kepada Tuhan. Dan Tuhan pada akhir zaman punya pekabaran, tetapi setan juga punya pekabaran. Kita lihat pertentangan ini ada di seluruh kitab Wahyu ya. Mari saya baca beda, mari kita ulang sedikit pelajaran yang lalu. Apa pekabaran Allah dalam Wahyu 14 ayat 12. Nah, kalau saudara perhatikan, ini Wahyu 14 itu benar-benar adalah center atau pusat daripada kitab Wahyu. Jadi ini kira-kira intilah dari kitab Wahyu. Mari saya bacakan ajaran inti dari kitab Wahyu. Wahyu 14 ayat 12 katakan, yang penting di sini ialah ketekunan orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Jadi saudara sekalian, inti dari ajaran Alkitab adalah hukum dan iman. Tetapi apa pekabaran setan? Wahyu 12 ayat 17 dikatakan, maka marahlah naga itu atau setan itu kepada perempuan itu atau kepada gereja, lalu pergi memerangi keturunan yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus, yang memiliki iman kepada Yesus. Jadi setan selamanya akan perang melawan hukum Tuhan. Nah, oleh sebab peperangan ini akan makin memuncak sampai akhir zaman, maka pada akhir zaman, sebelum hari kiamat, sebelum penutupan dunia, Tuhan akan memberikan amaran terakhir. Tuhan sayang mau menyelamatkan semua orang. Sebab sebab itu Tuhan memberikan amaran di dalam Wahyu, dicatat Wahyu 18 ayat 1, saya bacakan. Kemudian daripada itu, aku melihat seorang malaikat turun dari surga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Nah, saudara sekalian, kita sudah belajar bahwa kalau malaikat turun dari surga, pasti ada peristiwa besar, ada kebangunan besar. Bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Orang jadi banyak mengerti mana yang benar dan mana yang salah. Jadi inilah usaha Tuhan, cinta Tuhan untuk menyelamatkan. Benar Alkitab katakan, bukan kita yang mengasihi Tuhan lebih dahulu, Tuhan yang sayang sama kita. Dia pakai segala cara untuk selamatkan kita. Dan apa isi amaran terakhir Tuhan? Wahyu 18 ayat 2 dan 3 lanjutkan. Dan ia berseru dengan suara yang kuat katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu, dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat sembunyinya semua roh najis dan tempat bersembunyi segala burung yang najis yang dibenci. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Nah, saudara sekalian, sekali lagi kita ingat bahwa buku Wahyu adalah buku simbol. Jadi kita harus mengerti simbol-simbol yang dimaksudkan. Apa yang dimaksud dengan Babel? Saya mengulang pelajaran kita yang lalu. Babel atau Babylon adalah lambang dari gereja yang merosot. Ya. Jawabannya ada digambarkan di Wahyu 17 ayat 5. Siapa itu Babylon ya? Dia adalah seorang wanita pelacur. Nah, itu artinya wanita yang tidak setia kepada suaminya. Dengan kata lain, Babylon adalah gereja yang percaya kepada Yesus tetapi juga menyembah berhala. Dan kemudian kenapa gereja suatu hari akan menjadi tempat kediaman roh jahat? Apa artinya? Ada bahwa Alkitab meramalkan bahwa perlawanan terhadap hukum Tuhan yang terus-menerus, keadaan gereja akan menjadi tempat setan, atau setan akan menguasai gereja. Dan dikatakan kenapa sebabnya? Sebabnya adalah karena seluruh dunia itu ikut-ikutan dengan minum anggur. Dan kita tahu bahwa anggur adalah doktrin salah. Jadi seluruh dunia ikut minum, makan doktrin yang salah, jadi mabok semua.
Jadi pekabaran terakhir adalah ini. Kemudian apa yang dimaksud dengan anggur yang memabukkan dunia ya? Wahyu 18 ayat 23. Dikatakan dan cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di dalammu dan suara mempelai laki-laki dan perempuan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Karena, perhatikan ini ya, pedagang-pedagangmu adalah pembesar-pembesar di bumi dan oleh ilmu sihirmu semua bangsa disesatkan. Jadi saudara sekalian, Babylon adalah lambang gereja yang mengajarkan ajaran yang salah dan gereja ini akan banyak sekali pengikutnya. Pada akhir zaman Tuhan berusaha mengurangi pengikutnya dengan memberi pekabaran atau amaran. Dan gereja ini punya daya jual. Daya jualnya adalah orang besar. Banyak orang terkenal yang menjadi anggotanya. Dan dia menggunakan ilmu sihir, menggunakan mistik, menggunakan mujizat. Dan itu sebabnya pengikutnya banyak. Dikatakan semua bangsa ikut dia. Jadi inilah yang dimaksud dengan anggur yang memabukkan. Nah, Alkitab meramalkan, men- men- menjabarkan kenapa Babylon ini jatuh. Babylon ini jatuh karena anggur itu dicampur-campur. Tahukah saudara bahwa anggur itu sehat? Ya, jus anggur itu sehat. Tetapi anggur ini kalau difermentasi, diolah-olah, dicampur-campur, maka dia akan timbul alkohol, ya. Dan itu adalah sebuah lambang. Jadi kejatuhan Babylon adalah sebuah tipologi dari perjanjian lama, artinya mencampur-campur yang baik dengan tidak baik, yang suci dengan tidak suci. Nah, saya kutip Daniel 5 adalah peristiwa kejatuhan kerajaan Babylon yang besar, penguasa dunia dalam satu malam. Dan kejatuhannya kenapa? Dicatat oleh Alkitab di ayat 1, 3, dan 30. Saya kutip. Raja Belsasar mengadakan perjamuan yang besar. Kemudian dibawalah perkakas dari emas perak yang diambil dari bait suci rumah Allah di Yerusalem. Lalu raja pembesar para istri pada gundik minum dari perkakas. Itu mereka mabuk-mabukan menggunakan barang suci. Pada malam itu juga terbunuhlah Belshazzar, raja orang Kasdib, raja orang kerajaan Babilonia itu. Ya, Kasdim adalah kata lain untuk Babilonia. Jadi, apa yang menyebabkan kejatuhan Babylon huruf ya, Babylon literal adalah mencampurkan yang suci dengan yang tidak suci. Dan inilah inti ajaran, inti kesalahan Babylon, yaitu campur-campur. Kalau begitu, bila mana kita bicara Babylon sudah jatuh, Babylon sudah jatuh. Itu artinya Alkitab mengamarkan bahwa pada akhir zaman gereja akan makin merosot karena Alkitab dicampur dengan tradisi. Kebenaran dicampur dengan pendapat manusia. Allah yang benar dicampur dengan berhala. Doktrin yang benar dicampur dengan filsafat manusia. Jadi campur-campur inilah yang membuat Babylon atau gereja pada akhir zaman akan makin merosot, merosot, merosot. Bukan karena tidak ke gereja, bukan karena nggak percaya Alkitab, tetapi campur-campur, ya tidak murni. Itulah yang membuat mabok. Dan mungkin ada pertanyaan dari saudara pendengar sekalian, apa mungkin ya setan menguasai gereja? Bukankah gereja milik Yesus Kristus ya? Di Wahyu 18 dikatakan
dan ia berseru dengan suara yang kuat, sudah rubuh ya Babel, kota besar itu, dia telah menjadi tempat kediaman roh jahat. Alkitab meramalkan begitu. Nah, pertanyaannya, bisa nggak orang Kristen, pengikut Yesus, dipakai setan atau dikuasai setan? Jawabannya ada contohnya di Alkitab ya. Saya kutip sebuah contoh. Lukas 22 ayat 3 dan 4 dicatat seorang bernama Yudas. Yudas ini adalah murid Yesus. Dia adalah pengikut setia. Tetapi bila mana dia menyerahkan, punya rencana jahat, maka setan bisa menguasai dia. Saya kutip ya, maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang yang dari kedua belas murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait suci. Sudah perhatikan nama-nama ini. Yudas, pemimpin agama, imam-imam. Jadi pertanyaannya, apakah mungkin setan menguasai gereja? Ya mungkin dulu pernah terjadi, akan sedang terjadi, dan akan terjadi di akhir zaman. Jadi itulah sebabnya Tuhan bilang, ya pekabaran terakhir, keluar Wahyu 18 ayat 4. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, pergilah kamu hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil dalam dosa-dosanya, supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Tuhan berkata kepada semua orang, bukan agama tertentu, kepada semua orang yang mencintai Tuhan di berbagai agama yang tanpa dia sadari mempercayai ajaran yang salah, Tuhan bilang, keluar, pergi, pisahkan. Nah, saudara sekalian, saya ingin saudara perhatikan kata umatku ya. Ya, dikatakan hai umatku. Jadi kalau begitu Tuhan punya banyak sekali anak Tuhan di berbagai agama di dunia ini, ya. Banyak mereka yang secara tulus dan polos ingin cari Tuhan, tetapi dan mereka rindu sekali sungguh-sungguh mengetahui kebenaran, tetapi mereka tertipu dan tidak mungkin juga tidak ada yang beritahu. Jadi Tuhan pada menjelang hari kiamat akan memberi kesempatan kepada semua orang dan amarannya adalah keluar, pisahkan, pindah. Baik, saudara sekalian, itulah inti dari amaran terakhir Tuhan kepada semua orang di dunia bahwa ajaran sesat akan makin memuncak di dunia dan Tuhan mau kasih amaran kepada semua orang. Ambil keputusan. Nah, sekarang apa yang akan terjadi kalau amaran sudah diberikan? Catatan Alkitab berikutnya adalah hari kiamat akan tiba. Nah, mari kita lihat Wahyu 19 adalah lanjutannya. Dikatakan, lalu aku melihat sorga terbuka, langit terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya berkata, bernama yang setia dan yang benar, dan ia menghakimi dan berperang dengan adil. Perhatian kata ini, sorga terbuka, langit robek. Kemudian ayat berikutnya dikatakan ayat 20, 19 ayat 20, Wahyu 19 ayat 20. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama dengan dia nabi palsu yang mengadakan tanda mujizat di depan matanya dan ia menyesatkan semua mereka ya untuk menerima tanda dari binatang dan menyembah patungnya. Keduanya hidup-hidup dan dilemparkan ke dalam lautan api ya. Maaf. Oke. Oke. Jadi lautan api yang menyala-nyala oleh belerang, itulah neraka, itulah kiamat ya. Dengan perkataan lain, kita akan lihat bahwa pada akhir zaman
ya setelah amaran diberikan, manusia nggak bertobat juga, maka kiamat akan datang, yaitu langit akan terbuka, datang seorang penunggang kuda, dan bumi ini akan dibakar dengan api yang menyala oleh belerang. Nah, pertanyaan kita, siapa ini penunggang kuda putih ini? Diberikan ciri-cirinya dalam Wahyu 19 ya, dikatakan namanya adalah firman Allah. Wahyu 19 ayat 13 saya kutip, dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan namanya ialah firman Allah. Namanya firman Allah. Siapakah orang yang di dalam Alkitab dapat gelar firman Allah? Saya kutip, jawabannya adalah Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, penuh kasih karunia dan kebenaran. Siapakah dia? Tidak lain, tidak bukan satu orang yang memenuhi kriteria ini, yang dari langit lahir ke bumi jadi manusia. Dialah Yesus Kristus. Jadi kalau begitu siapa ini penunggang kuda yang dimaksud? Ya, itu adalah Yesus Kristus ya, sebab gelarnya adalah firman Tuhan. Kemudian ciri lain, Wahyu 19 ayat 14 dikatakan, dan semua pasukan di sorga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih, memakai kain lenan halus yang putih bersih. Semua pasukan surga, semua malaikat yang akan mengiringi kedatangannya. Jadi ciri yang lain dikatakan diiringi seluruh malaikat. Kalau saudara baca di dalam Wahyu 24, siapakah yang akan datang diiringi dengan seluruh malaikat? Seluruh ya. Itulah Yesus Kristus. Jadi dengan kata lain, setelah amaran terakhir diberikan, manusia mau bertobat atau tidak bertobat, Yesus akan datang. Dan waktu Yesus akan datang, ya, apa yang akan terjadi? Oke. Oops, sorry. Oke. Ya, Wahyu 19 ayat 20 dikatakan, maka tertangkaplah binatang itu dan seterusnya dilemparkan ke dalam lautan api yang menyala oleh belerang. Dan lukisan ya, Wahyu 19 ini persis seperti bagian lain di Alkitab. Jadi Alkitab ini konsisten ya. Petrus, saya kutip satu ayat saja. 2 Petrus 3 ayat 10 juga meramalkan bahwa pada hari itu, hari kedatangan Yesus, langit akan lenyap ya, dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Jadi kalau dulu pernah dunia binasa oleh air, tetapi pada akhir zaman Tuhan akan membinasakan bumi ini dengan api. Jadi saudara sekalian, apa itu hari kiamat? Hari kiamat adalah begitu pekabaran terakhir diberikan kepada dunia. Dunia orang nggak mau bertobat juga, maka Yesus akan datang dan itulah waktunya bumi akan terbakar. Nah, kita ingin tahu kapan kiamat akan tiba. Nah, puji Tuhan di dalam Wahyu 19 memberikan indikasi. Saudara bisa belajar kapan kiamat tiba. Kiamat tiba dari Wahyu 24, dari Wahyu 12 dan 13. Tetapi di Wahyu 19 juga kita dapatkan petunjuk kapan kiamat ini akan terjadi. Di dalam Wahyu 12 ayat 17 diberikan ciri-ciri akhir zaman ya. Maka marahlah naga itu. Saya kutip, marah naga itu kepada perempuan itu lalu pergi memerangi keturunan yang lain yang menuruti hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Jadi pada akhir zaman, salah satu kegiatan setan yang paling menonjol adalah dia mau perang. Perang melawan hukum Allah. Nah, bila saya mengutip sedikit pelajaran kita yang lalu, yang dimaksud dengan perang melawan hukum Allah ini apa ya saudara sekalian? Ini yang sebelah kiri adalah 10 hukum Allah yang asli.
10 hukum Allah yang ditulis oleh jari Allah yang dicatat di Alkitab. Ya, tetapi setan memusuhi hukum kedua dan keempat. Itu sebabnya dia berusaha mengubahkan hukum kedua dan keempat. Dan supaya tetap jumlahnya 10, maka hukum ke-10 diubah menjadi dua bagian. Sehingga tetap jumlahnya 10. Dan inilah yang setan lakukan, yaitu mengubah waktu dalam hukum. Hukum yang dirubah adalah jangan membuat dan menyembah patung. Dirubah, dicoret, dihilangkan. Hukum lain yang dirubah adalah ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, dirubah jadi kuduskan hari Tuhan atau kuduskan hari Minggu. Kemudian bagian hukum ke-10 dirubah jadi dua bagian. Nah, saudara sekalian, Wahyu 18 ayat 5 katakan kapan amaran terakhir akan diberikan. Dengan kata lain, kapan kira-kira waktu kedatangan hari kiamat itu atau kedatangan Yesus? Wahyu 18 ayat 5 katakan, sebab pada akhir zaman itu dosa-dosanya, dosa gereja telah bertimbun-timbun sampai ke langit dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Apa artinya dosa itu sudah sampai ke langit? Nah, saudara sekalian, bila mana saudara bertanya pertanyaan ini, saudara akan dapat jawabannya juga di Alkitab ya. Apa artinya dan kapan dosa sampai ke langit? Nah, Bapak Ibu, kita orang berdosa ya, tetapi Alkitab tidak memberikan apa ilustrasi yang begitu mengerikan ya, dosa kita itu sampai ke langit. Tetapi Wahyu 18 ayat 5 katakan pada suatu hari gereja itu akan dosanya sampai ke langit. Nah, apa artinya? Nah, saya dapatkan jawaban yang bagus dari sebuah ayat di Alkitab, Mazmur 119 ayat 126. Waktu untuk bertindak telah tiba bagi Tuhan, sebab mereka telah merombak Tauratnya. Jadi kalau Tuhan melakukan hukuman yang berat, sebab Tauratnya, hukum Tauratnya dirubah. Jadi dengan perkataan lain, kapan yang dimaksud dengan dosa ini sampai ke langit? Hukum Taurat dirubah. Dan kita sudah belajar pada pelajaran yang sebelumnya di Wahyu 13. Kapan Taurat dirubah dengan sombong dan berani oleh manusia? Ini adalah ramalan di masa yang akan datang. Wahyu 13 meramalkan pada suatu saat di masa depan, pendapat manusia tentang hari Minggu akan dikukuhkan dengan undang-undang hari Minggu dan hari Minggu sebagai hari kebaktian akan dipaksakan. Dan saudara sekalian, ini semua di depan, kita belum punya fakta, tetapi kita percaya Alkitab meramalkan dan mengatakan begitu. Jadi saudara sekalian, apa kalau kita mau menjawab pertanyaan kapan ini hari kiamat akan tiba? Yaitu waktu undang-undang hari Minggu diterapkan, waktu hari Sabat ya Minggu dijadikan sebagai hari Sabat, itulah Yesus akan datang. Sebab ini adalah pemberontakan terbuka terhadap undang-undang surga. Saudara sekalian, itulah bagian yang ketiga. Dan mari kita belajar bagian yang keempat. Al- Wahyu 18-19 memberikan dua kemungkinan, dua hasil, dua sikap manusia waktu semua ini terjadi. Yang pertama, akan ada manusia yang meratap ya. Wahyu 18 ayat 9 dan 15 dikatakan menangisi dan meratap. Ayat 15 katakan maka pedagang-pedagang akan menangis dan meratap. Dan satu kelompok lagi akan menyanyi ya. Wahyu 19 ayat 1. Kemudian daripada itu saya mendengar suara nyaring dari himpunan besar orang banyak di surga berkata haleluya, nyanyi ya. Mereka berbahagia.
Jadi kalau begitu saudara sekalian, seperti Wahyu 24, Yesus katakan pada saat anak manusia datang di langit, manusia akan di bumi akan meratap. Saudara sekalian, hari kedatangan Yesus bisa jadi hari yang bahagia, tetapi bisa juga jadi hari tangisan. Kenapa? Karena penyesalan. Nah, pertanyaan kita mau belajar dari Wahyu 18, siapa sih yang akan menangis? Siapa yang akan meratap? Wahyu 18 ayat 9 katakan, yaitu raja di bumi yang telah berbuat cabul ya dengan Babel ini. Siapa dia? Dia adalah pemimpin negara. Negara-negara pendukung Roma. Politik. Siapa yang akan meratap yang kedua? Dikatakan, oh pedagang ya, pedagangmu pembesar di bumi oleh ilmu sihir semua bangsa disesatkan. Nah ini yang menarik saudara sekalian, pedagang. Apa artinya pedagang? Ya, pedagang kan kita tahu adalah orang yang nggak membuat tapi menyebarkan ya. Kalau saya ya menjual handphone dari pabrik saya beli, saya jual untuk dapat untung. Kalau begitu, siapa ini pedagang? Pedagang mudah kita mengerti, dia adalah penyebar ajaran yang salah. Dia nggak berpikir panjang. Pokoknya saya belajar teologinya begini, ya udah saya teruskan kepada orang lain. Itulah namanya pedagang. Jadi pedagang siapa ini yang akan meratap hari kedatangan Yesus? Mereka adalah penyebar ajaran salah ya. Mereka dikatakan juga menggunakan ilmu sihir, pakai mujizat untuk meyakinkan orang. Dengan kata lain, ini adalah guru-guru palsu. Nangis mereka waktu Yesus datang. Mereka menyesal kenapa saya tidak belajar Alkitab lebih teliti. Kenapa saya percaya kepada teologi-teologi yang saya kira sudah benar. Mereka akan meratap. Nah, saudara sekalian, siapa lagi akan meratap? Alkitab mencatat di Wahyu 18 ayat 3 ini yang paling kasihan saudara sekalian. Saya kutip. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya dan seterusnya. Nah semua bangsa artinya orang-orang ya. Orang banyak, orang awam. Kelompok ketiga yang paling menangis adalah orang awam. Mereka mungkin ya, saya membayangkan mereka akan berteriak, Tuhan, kenapa saya tidak selamat? Bukankah saya sudah ke gereja? Bukankah saya sudah ikuti orang-orang yang hebat, pendidikannya tinggi? Kenapa Tuhan tidak menyelamatkan saya? Dan ini orang paling kasihan, sebab mereka sebenarnya tulus mau ikut Tuhan, tetapi mereka tersesat. Itu sebabnya karena Tuhan sayang kepada orang-orang yang tulus hati ini, Tuhan memberikan amaran kepada mereka. Keluar, keluar. Nah, saudara sekalian, siapa yang akan menyanyi atau berbahagia ya? Wahyu 19 ayat 5 katakan, maka kedengaranlah suatu suara dari takhta itu. Pujilah Allah kita, hai kamu hambanya, yaitu kamu yang takut akan Dia, baik kecil maupun besar. Takut akan Tuhan. Mereka hormat kepada hukum Tuhan, apapun akibatnya. Mereka tidak lihat mayoritas, minoritas. Mereka hanya mau ikut Tuhan. Orang yang berani inilah yang Tuhan akan selamatkan. Dan waktu Yesus datang, mereka inilah yang akan menyanyi. Inilah Allah kita. Tidak sia-sia saya mengikuti Tuhan kita. Tidak sia-sia saya percaya kepada Alkitab dan firman-Nya. Nah, saudara sekalian, pelajaran kita selesai. Izinkan saya untuk menutup dengan sebuah ilustrasi. Ya, dan ilustrasi saya berjudul Keberanian Ruth. Ya, saudara tahu di Alkitab ada cerita Ruth dan Orpa, bukan? Kitab Rut adalah kitab yang salah satu dari dua kitab yang ditulis pakai nama wanita. Saudara tahu bahwa di Alkitab adalah dunia patriarkal ya, dunia pria. Jadi kalau ada nama wanita,
pasti dia wanita istimewa. Dan wanita istimewa yang mau saya cerita ini bernama Ruth ya. Ruth adalah contoh orang yang berani mengikuti nasihat Wahyu 18 ayat 4. Pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya. Pergilah dari agamamu yang salah. Beranilah memilih ajaran yang benar. Nah, mari saya ceritakan tentang Ruth dan Orpah. Di Alkitab Rut ada cerita tentang dua perempuan Moab. Nah, saudara perhatikan kata Moab. Moab adalah agama pembenci Israel. Moab adalah penyembah berhala. Dengan kata lain, Moab adalah agama yang salah. Tetapi Rut itu kebetulan lahir di negeri Moab. Jadi dia ikut agama yang sudah dia tahu. Tetapi suatu hari karena pernikahan, boleh kita katakan karena kebetulan lah ya. Banyak orang juga mengenal agama yang benar karena nikah ya. Karena sekolah. Kebetulan karena punya tetangga agama yang lain. Jadi mereka akhirnya mendengar pekabaran yang benar. Jadi Ruth ini juga tanda kutip ya. Sebab saya percaya tidak ada kebetulan. Tetapi ini adalah kesempatan dari Tuhan. Tapi kita gunakan bahasa manusia. Kebetulan Ruth kenal agama Israel dari suaminya, dari mertuanya. Dan karena pernikahan inilah dia belajar Alkitab. Dia dengar tentang Allah Israel. Tetapi malang tidak dapat ditolak. Suami mati, mertua mati, mereka miskin sekali. Dan waktu miskin suami mati inilah mertuanya bilang, "Sudahlah, anakku sudah mati. Kamu pulang aja lah ke agamamu, pulanglah ke bangsamu. Kita nggak ada harapan." Dan waktu disuruh pulang, ya Orpa, ya menantu yang kedua, memilih untuk pulang. Orpa pulang kepada agama yang lama, tetapi Ruth bertahan dengan agama yang baru. Mari kita baca jawaban Ruth kepada mertuanya. Rut 1 ayat 15 dan 16. Dan setiap kali saya merenung ayat ini, saya dikuatkan. Dan ayat ini adalah ayat ketika saya berat sekali memilih untuk mengikuti ajaran baru yang saya belajar dari Alkitab untuk ikut Tuhan karena saya takut. Tetapi begitu saya baca ayat ini, semangat saya menyala. Ya. Rut 1 ayat 15 dan 16 saya kutip. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada Allahnya. Pulanglah, ikutlah iparmu, balik ke agamamu. Tetapi kata Rut, jangan desak aku meninggalkan engkau dan mengikut engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Dan ini kalimat yang bikin saya nangis. Bangsa mula bangsaku, Allah mula Allahku. Dengan kata lain, dia pindah agama. Saya ambil resiko, saya nggak mau balik lagi ke Moab. Saya tahu apapun resikonya, miskin, ya kemalangan, saya akan ikut Tuhan yang benar. Apapun resikonya. Dan keputusan ini adalah sebuah keputusan besar. Wanita miskin berani pilih agama yang benar. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin saudara berpikir, oh, gampang kok pindah agama ke Israel. Bila mana saudara baca Alkitab tentang sejarah Rut, apa kondisi gereja Israel pada zaman itu? Alkitab katakan semua orang berbuat sekehendak hatinya, orang Israel. Jadi dengan kata lain, gereja dalam keadaan yang buruk. Tetapi dia tidak lihat orangnya. Dia lihat ajarannya. Dan dia ambil keputusan besar, saya pindah agama. Bangsamu, bangsaku, mu Allahku, Allahmu, Allahku. Dan keputusan ini menghasilkan sebuah sejarah besar.
bahkan sejarah kekal. Matius pasal 1 ayat 1 dan 5 mencatat kehormatan buat wanita pemberani ini. Mari saya kutip. Inilah silsilah Yesus Kristus, juru selamat dunia, anak Daud, anak Abraham. Lalu ayat kelima, dan Salmon memperanakan Boas dan dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari siapa? Rut. Lalu Rut memperanakan dari Obed ini kemudian memperanak Isai, Isai kemudian Daud dan seterusnya lahir Yesus Kristus. Wanita dari agama penyembah berhala, dari agama yang salah, berani ikut Tuhan, ambil keputusan besar, walaupun gerejanya tidak dalam keadaan baik-baik, sikap yang berani inilah yang dihormati Tuhan. Nah, saya ingat satu ayat di dalam Alkitab sebagai penutup Bapak Ibu Saudara sekalian. Inilah prinsip besar Alkitab, ya. Tuhan tidak pernah memaksa orang untuk pindah agama, pindah keyakinan, mengambil perubahan, tetapi Tuhan menghormati siapa yang berani. 1 Samuel 2 ayat 30. Siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Dan prinsip ini berlaku buat kita semua pada akhir zaman ini. Saya tidak tahu kita dilahirkan di agama apa. Tetapi Tuhan tidak memandang tempat lahir kita. Dia hanya memperhitungkan keputusan kita hari ini. Apakah saudara mau tetap di agama yang menghormati hukum Tuhan, atau saudara mau tinggal tetap di agama yang tidak menghormati hukum Tuhan? Keputusan ini adalah keputusan besar dan saya berdoa semoga saudara berani mengambil keputusan melawan arus. Pegang Alkitab, pelajari, ambil keputusan besar. Dan ingat, setiap orang yang menghormati Tuhan, Tuhan akan menghormati dia. Doa saya adalah pada hari kedatangan Tuhan, semoga kita berada di kelompok yang menyanyi, bukan kelompok yang meratap. Semoga waktu hari Tuhan datang, kita akan diselamatkan. Itulah doa dan harapan saya. Semoga pelajaran hari ini menjadi berkat dan semangat, kekuatan, keberanian buat saudara sekalian. Sebelum kita diskusi, tanya jawab, saya ajak kita semua untuk berdoa sebelum kita diskusi lanjut. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang jelas, tegas, dan kami bersyukur bahwa Tuhan mengasihi kami, memberikan amaran demi amaran, kesempatan demi kesempatan, supaya kami mengambil keputusan. Ya Tuhan, kami orang lemah, kami terbatas dalam pengetahuan, kami takut dalam mengambil keputusan. Bantu kami ya Tuhan, bila mana firman Tuhan berkata dalam hati kami hari ini, berilah kami keberanian untuk memilih kebenaran, memilih ajaran yang menghormati hukum Tuhan. Kami mau bersama Yesus pada hari kedatangan-Mu. Diberkati seluruh sidang pendengar. Bawalah mereka ke dalam jalan kebenaran. Diberkatilah hidupnya, rezekinya, kesehatannya. Dan selamatkanlah kami semua pada hari kedatangan-Mu yang mulia. Terima kasih, bantu kami selama kami berdiskusi. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Pujilah nama Tuhan. Terima kasih Bapak Yobuguan atas pelajaran yang sudah kita dengarkan pada saat ini. Seperti yang saya janjikan, saya akan memberikan kesempatan berikutnya untuk bertanya jawab. Tapi sebelumnya, izinkan saya untuk menyampaikan satu berita dahulu. Rekaman kita pada saat ini bisa dilihat kembali, baik dari awal sampai pada saat ini, seri pelajaran Kitab Wahyu, melalui channel YouTube Perki Düsseldorf ataupun YouTube Doa Eropa, dan juga bahkan dilihat rekamannya melalui eh, rekaman siaran langsungnya, yaitu dari Facebook Ebenezer Ministry Channel.
Jadi bagi siapa yang mengenalnya silakan mengklik dan like seluruh pelajaran yang sudah dengarkan bersama. Dan pada saat ini juga puji Tuhan saya lihat lebih banyak lagi yang hadir, yaitu sebanyak 40 orang pada saat ini. Dan juga melalui Ebenezer Ministry Channel ada lebih banyak lagi. Puji Tuhan. Biarlah pekabaran yang sudah kita dengarkan ini boleh menjamah hati kita semua. Dan terlebih lagi kita boleh mengambil satu keputusan seperti yang tadi diberikan oleh Bapak Yobuguan. Apakah kita mau mengikuti hukum yang dijalankan oleh manusia atau hukum yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Baik, waktu berikutnya saya memberikan kesempatan kepada siapa saja yang ingin bertanya. Uh, yang sudah mengenal Zoom ini, di sini ada emoticon, ada tanda jempol gini, ataupun juga tangan. Silakan mengajukan tangannya melalui emoticon, ataupun silakan membuka mikrofonnya dan mengajukan tangan seperti ini untuk memberikan uh, kepada saya, memberitahukan kepada saya bahwa ada pertanyaan dari para pendengar yang hadir pada saat ini. Dan yang melalui Ebenezer Ministry Channel, silakan menghubungi adminnya, sehingga mereka akan memberikan kepada saya beritanya. Baik, apakah ada pertanyaan? Saya lihat juga di sini ada chat dari Bapak Timothy, ya sudah dijawab oleh Bapak Yobugan untuk PowerPoint, sudah dijawab. Saya lihat tadi juga ada Ibu Hotma ya yang sudah mengangkat tangannya, atau mungkin saya salah lihat. Silakan Kak Hotma. Silakan membuka mikrofonnya untuk memberikan pertanyaannya. Mungkin saya akan memberikan satu tombol, menyalakan satu tombol, jadi sehingga eh, apakah bisa? Ya, tidak kedengaran sepertinya. Apakah bisa Ibu Hotma? Oke, udah bisa. Silakan. Ya. Terima kasih Pak Yobukuan untuk seminarnya. Saya senang apalagi dengan Ruth semuanya kita merasa terberkati. Tapi saya cuma mau eh, lihat saya lihat di Alkitab saya untuk ke-10 perintah Tuhan. Saya lihat nggak ada yang dirubah ya Pak. Mungkin Alkitabnya yang lain kali ya. Oh itu. Terima kasih, Bu Hotma. Ya, terima kasih untuk pengamatan yang jeli. Ya, Alkitab itu 10 hukumnya asli yang di Alkitab. Yang nggak asli itu adalah yang dipraktekkan oleh manusia. Oke, Jadi Alkitab bilang begitu, manusia praktek begini. Alkitab bilang jangan sembah patung, manusia sembah patung. oke. Alkitab bilang ingat hari Sabat, manusia bilang ingat hari Minggu. Ya, Oke. itulah. Terima kasih. Jadi Ya, Alkitab terima itu yang kasih asli. Pak Yo. Bukan ya, saya bersyukur kalau cuma dari orang-orang yang merubah, bukan sumber Alkitab itu sendiri. Iya, iya, iya. Manusia yang robah. Makasih Tapi Pak. yang mengerikan ramalan Alkitab adalah yang dirobah manusia ini pengikutnya lebih banyak. Ya, Terima kasih. Terima kasih. Bagus Terima kasih pengamatannya, Bu. atas ya. Saya juga mohon maaf, ini mungkin saya ingin menambahkan, izinkan saya Pak Bugwan, karena di dalam Silakan. EKD Jerman ini ada namanya EKD Evangelische ya, Persatuan dari seluruh gereja-gereja Protestan. Barusan saya juga mengetik dalam bahasa Jerman mengenai 10 hukum, dan ternyata hukum keempat bukan mengenai hari Sabat. Izinkan saya untuk share, dan mohon maaf saya tidak ingin menjelekkan suatu denominasi, tetapi inilah yang saya dapatkan. Dan ini juga amat sangat mengejutkan. Ini dalam bahasa Ya, Jermannya,
Dan das vierte Gebot artinya ini adalah hukum keempat. Di sini hanya dikatakan bahwa kita harus menghormati ayah dan ibu dalam bahasa Indonesianya ya. Bukan mengenai hari Sabat, tetapi ini hari Sabat dirubah ke dalam hukum ketiga. Dritte Gebot, sollst dein Feiertag heiligen. Artinya adalah bahwa kamu harus menyucikan hari libur sebenarnya. Feiertag Oh, di sini. mhm. Jadi memang sudah ada perubahan melalui satuan denominasi tersebut. Ya, dan EKD apa itu, Like? ini adalah Evangelische Kirche Deutschland, Kak. Satuan eh, gereja-gereja Protestan di Jerman. Oke. Ya. Dan pada saat saya mengetik, di sini sudah dapat yang baru buatan mereka. Jadi sudah tidak sesuai lagi dengan Alkitab yang selama ini dikeluarkan oleh mereka sendiri sebenarnya ya. Hmm. Ini satu hal yang mengejutkan buat saya sendiri. Mhm. Terima kasih. Ya, Ya, itu informasi yang bagus. terima kasih. Kita doakan saja. Dan saya lihat di sini ada tangan yang sudah diangkat yang oleh Bapak Laurentius Malau. Silahkan. Shalom, selamat malam buat kita semua. Ini Boleh, pelajaran ini sangat bagus, sangat boleh bagus. Pak Sangat Malau. bagusnya bagi orang yang mengerti kebenaran supaya semakin dikuatkan untuk bertahan di dalam kebenaran. Bagusnya yang kedua, ini membuka pikiran orang yang belum mengerti kebenaran, jadi diajak untuk meninggalkan kesalahan supaya masuk kepada kebenaran. Tapi pertanyaan saya, kami kan lagi country living dan penginjilan kami sekarang ini di desa-desa. Bolehkah kami dapatkan rekaman pelajaran yang begitu indah malam ini? Dan bolehkah kami bagikan kepada orang-orang non-Advent yang tidak mengerti kebenaran supaya menjangkau mereka dan menyadarkan mereka? Sekian pertanyaan saya. Hai. Terima kasih. Silakan Pak Yobugan bagaimana? Mau dijawab atau boleh saya Ya, jawab? ya. Pak Laurentius Malau, terima kasih untuk responsnya. Ya, boleh. Ya, ini firman Tuhan bebas untuk dibagikan. Ya, cuman memang ya dalam membagikan kebenaran ini ingat kita tetap menghargai perbedaan, menyampaikan kebenaran pada saat yang sama kita menghargai toleransi. Jadi memang ini perlu kebijaksanaan yang tinggi ya. Ya, semoga Tuhan tolong kita. Ya, kebetulan Pak Malau lagi menginjil, bagus ya. Silakan pikirkan kata yang terbaik, apakah bahan saya cocok dengan orang-orang yang Bapak dekati atau boleh dimodifikasi sedikit ya. Sebab Yesus juga menggunakan bahasa yang berbeda kepada orang yang berbeda ya. Oke, terima kasih Pak Malau. Selamat melayani. Siap, boleh boleh dibagikan ya. Rekamannya ada nanti di ini ya, Pendoa Eropa ya, di channel Pendoa Eropa di YouTube Ya, bisa di apa diambil rekamannya. Terima kasih. baik. Terima kasih Pak Malau dan juga Bu Buan atas jawabannya. Mungkin bagi Channelnya baru Pendoa Eropa ya. Channelnya Pendoa Eropa. ya, ini saya ingin jelaskan bagi yang baru saja bergabung dengan kami di sini, kami adalah Perki Düsseldorf yang menyelenggarakan webinar ini. Perki Düsseldorf ini adalah singkatan dari Persekutuan Kristen Indonesia di Düsseldorf di Jerman. Dengan kata lain, ini adalah persekutuan Kristen, bukan satu denominasi, tetapi dari berbagai denominasi di kota Düsseldorf di Jerman. Dan pada saat ini kami membuka kesempatan kepada Advent yang memberikan pekabaran yang begitu hebat melalui kitab Wahyu ya. Dan rekaman ini bisa didengarkan terbuka untuk siapa saja yang rindu untuk mempelajari Alkitab. Rekaman kami ini dari awal pelajaran yang diberikan oleh Bapak Yobuguan bisa dilihat melalui YouTube channel Perki Düsseldorf tersebut, ataupun di sini di Eropa juga ada Persekutuan Doa Advent Eropa.
ya, dan juga melalui live streaming Facebook Ebenezer Ministry Channel. Ya, jadi silahkan bagi yang ingin membagikan pekabaran pelajaran wahyu dari Bapak Yobuguan yang begitu hebat ini, silahkan mengunjungi masing-masing channel tersebut atau boleh menghubungi Bapak Yobuguan langsung karena kami juga memberikan linknya kepada Bapak Yobuguan sehingga boleh disebarkan bagi siapa saja yang rindu untuk mempelajari Alkitab. Dan kami doakan Bapak Malau dalam pelayanannya untuk menyampaikan firman Tuhan dikuatkan, juga boleh menjadi berkat bagi siapa saja. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Ya, apakah masih ada yang ingin bertanya yang sesuai dengan pelajaran kita pada saat ini ataupun pelajaran-pelajaran sebelumnya? Silahkan membuka mikrofonnya dan kita akan saling berdiskusi dan khususnya yang akan diberikan jawaban oleh Bapak Yobuguan. Ulike, ke kita bisa mendapat rekaman yang acara malam ini langsung ke Pak Yobuguan, boleh ya? Boleh, nanti saya akan berikan linknya kembali lagi kepada Boleh ya. Bapak Yobuguan Ya. untuk disebar. Soalnya ya ada teman saya, dia rindu sekali untuk belajar mengenai wahyu. Karena di tempat gerejanya kan jarang itu dibahas. Tapi kalau jam-jam gini dia nggak bisa karena dia udah biasa jam gini itu tidur dan dia ngurusin suaminya juga itu. Jadi nggak bisa ikut. Hanya bilang kalau boleh saya mau dapat itu pelajarannya begitu. Jadi boleh ya? Boleh. Kayaknya. Amin, Ya, amin. ya, Nanti saya akan berikan. ya. Ya, Ya, saya akan kasih dia senang sekali. kepada. Dia ingin ingin menyelidiki. Soalnya katanya di gereja kami tidak pernah dibahas itu. Saya sudah bagi sedikit-sedikit dari pelajaran sekolah sahabat dan yang lain-lain mengenai wahyu itu. Jadi dia juga sudah pelajarin sedikit-sedikit gitu. Hanya aduh kalau malam gini mata saya nggak bisa terbuka ini soalnya biasa jam 7 tidur jam 3 udah bangun itu udah rutin katanya. Iya. Ya, Baik, Bu. Iya. ya. Nanti saya akan berikan kepada Bapak Yobuguan linknya kembali ya untuk mendengarkan itu. Ya, Puji Tuhan. Tetap terima dikuatkan kasih. dan tetap sehat dalam mempelajari firman Tuhan ya, Bu ya. Ya, terima kasih. Ya, mudah-mudahan ini juga bisa menjadi pekabaran yang baik karena dia itu rajin ikut belajar di mana-mana. Ya, mungkin dengan kita dapat bahan pelajaran ini mungkin dia lebih terbuka. Kenapa pelajaran yang dari Pak Bukuan sepertinya lain dengan yang lain. Ya. Makin Karena jatuh dapat cinta kepada penerangan Tuhan. Ya. dari wahyu. Ya. Amin. Makin jatuh Ya. cinta kita kepada Tuhan kita ya, Bu ya, melalui pelajaran ini. Dan terlebih Jadi lagi saya mau belajar. tetap setia. Baik. Iya, temen ini nggak bisa. Soalnya kalau jam gini udah tidur, dia nggak bisa buka. Aku mau, tapi minta pelajarannya aja. Katanya, Ya. ya nanti kalau saya udah dapat nanti saya kasih. Saya bilang gitu. Ya. Terima kasih Belika dan terima kasih Sama-sama juga Pak kembali. Bukuan. Ya, ini Pak Retno. Ya. Ibu Lika, Ya, Ibu Pak. Lika, Ya, Bapak John selamat 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 malam di Indonesia, tapi di Jerman selamat apa? Selamat Iya. siang ya? Ya, Iya. siang. Saya dulu sudah sering ikut dengan Pak Buguan punya firman-firman ini. Oh, Pak Dokter ini Pak ya. Buguan yang masih ingat kali ya? Ya, Udah lama kita ingat, nggak ketemu, Dokter. udah 2 tahun ya, 1 tahun ya. Ya. Apa kabar? Sehat-sehat Pak? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Baik. Ya, jadi saya cuma saya buka-buka aja linknya karena itu kok ada pelajaran bukuan di sini ya. Saya Iya. coba tapi sudah terlambat itu sehingga saya hanya mendengar itunya mengenai peranan perempuan Ruth Dan di Alkitab yang dimana disebutkan bahwa suaminya mati meninggal dia kembali ke dia tidak kembali ke tempatnya yang dia akhir tapi dia kembali pulang sama mertuanya ke Yerusalem ya kalau nggak salah ya ke situ Ke kawin dengan Bethlehem. Boaz
Tapi ada satu lagi perempuan di Alkitab. Sebenarnya ada tiga, tapi yang jelas-jelas di situ hanya Ruth sama Esther, buku Esther. Ya. Mhm. Nah, jadi kalau menurut saya buku Esther ini juga itu pengabdiannya luar biasa untuk bangsa Yahudi. Ya, bagaimana pendapat Pak Yubuwan mengenai Esther ini? Oh Yang iya. dia, ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak John. Iya, bagus pengamatan Pak John. Iya, Esther. Jadi ada nama-nama besar di Alkitab, misalnya Ruth, Esther, Rahab. Ya, Ya, Rahab, ada ya. nama-nama itu. Tetapi saya lebih kagum, ya Esther juga hebat, sebab dia berani mati. Nah ini, Tuhan itu selalu hormat sama orang yang berani ambil resiko. Tuhan selalu menghormati orang yang berani hormat sama dia. Lebih takut kepada Tuhan sama daripada manusia. Itu sebabnya Tuhan menghormati Esther. Tetapi tadi saya singgung Ruth dan mungkin kita juga bisa belajar Rahab. Ini wanita lebih spesial buat saya. Kenapa? Karena mereka bukan berasal dari agama Yahudi. Jadi beda agama dia. Jadi untuk mengambil keputusan masuk agama Israel itu keputusan beratnya dua kali lipat lah. Berat itu. Karena kalau dia ikut orang Israel, dia harus tinggalkan sahabat lamanya kan, keluarganya, mungkin dia akan diusir. Ya, sebab pembenci Yahudi itu banyak sekali kan. Jadi Ruth adalah teladan yang bagus buat kita sebab dia pikir kalau saya balik ke Moab, ya pastilah agama saya tidak menghormati 10 hukum. Makanya waktu dia mengambil keputusan itulah Tuhan menghormati dia. Dan ini pelajaran bagus buat kita semua. Mengambil keputusan ya yang tidak populer itu susah sekali. Susah. Dan ya seperti ayat tadi yang saya kasih, kalau orang berani ambil, Tuhan nggak paksa, nggak ambil keputusan nggak apa-apa. Tapi kalau orang berani, Tuhan akan hormat sama dia. Begitu Pak John. Terima kasih. Ya, bagus. Ruth Ya, Esther. terima kasih Pak. Terima kasih Pak John. Ya, terus saya mau tanya nih, ini hari-hari apa aja nih tungnya keluar nih, Ibu Lisa Lea? 1 bulan 1 kali, Pak, setiap hari Minggu keempat Oh, tiap setiap, bulan. oh cuma 1 bulan sekali ya? Iya, betul. Jadi di minggu keempat ya? Ya, Minggu sudah saya keempat. ingat dulu. Iya, Terima kasih. Terima saya kasih akan boleh. saya, saya akan berikan di grup yang berikut yang lainnya ya mengenai pelajaran Pak dari Pak Buguan untuk mengingatkan kembali. Ya, terima kasih Bapak John Watomo yang atas pertanyaannya dan mungkin ada pertanyaan dari yang lain. Silakan membuka mikrofonnya. Baik. Mungkin di waktu berikutnya Pak Buguan kita juga bisa membahas ketiga tokoh wanita tersebut. Kayaknya udah ada PR banyak ini Bapak Yo Buguan ya. Bagus. Aduh. Ya, saya kalau bahas Ruth saya selalu pengen nangis saya. Ya, Iya, iya. ya, Ruth, Rahab, ya itu wanita-wanita yang saya sangat kagumi. Oh, saya juga punya hutang janji ya akan Iya, membahas betul. Laodikia. Ya, itu Betul. bagian dari Wahyu. Nanti Iya, iya. kita akan bahas kira-kira satu atau dua pelajaran lagi Wahyu selesai, lalu kita bahas yang beberapa detail seperti kenapa gereja Laodikia itu menjadi suam. Nah, kita Ya, belajar Jemaat sebabnya. Laodikia ya. Iya, dan mungkin Ruth nanti. Tiga Siapa tokoh tahu wanita kalau wakil. Maka ya PR-nya kalau banyak nih Pak. kasih Dan kami selalu rindu untuk mendengarkan pekabaran dari Amin. Bapak Yo Buguan. Karena ini Begitu. memang menguatkan sekali pembahasannya. Ya, saya lihat ada tangan yang diangkat oleh Rinaldo dari Ebenezer Ministry Channel. Silakan bertanya. Ya, terima kasih Kalike. Ya, mau bertanya juga ke Pak Yobubuan nih. Ini kan pelajaran kali ini
sepertinya menitik beratkan pada hukum Tuhan ya, khususnya hukum keempat, ya kan, tentang hari Sabat. Nah, tapi apakah eh, pekabaran terakhir ini memang bertitik fokus cuman satu ke satu hukum ini aja ya, apa ya, hukum keempat ini ya? Karena sebenarnya penipuan apa ya, tipu daya iblis itu macam-macam ya, dia khususnya di hari akhir ini ya, ada banyak kan, ada macam-macam. Dan apakah eh, hari Sabat ini memang dikhususkan hanya ke Advent saja? Iya, karena kebetulan memang mungkin yang Pak Yobuguan sendiri dari Advent ya, dan ya kita semua juga ada beberapa yang Advent. Tapi apakah mungkinkah orang bisa memelihara Sabat tetapi tidak harus di agama tertentu seperti Advent? Nah, misalnya dia eh, mungkin ada yang lain ya, saya tahu di Amerika mungkin ada juga yang memelihara hari Sabat seperti apa ya, Baptis ya, gereja Baptis juga hari Sabat ada. Mungkin ada juga beberapa agama lain juga Sabat. Tapi bagaimana? Apakah ada hal-hal lainnya juga yang masih sebenarnya belum pas di yang tempat lain atau bagaimana? Kan saya boleh tanyakan nih ke Pak Yobuguan. Silakan Pak Yobuguan. Terima kasih Pak Renaldo, pertanyaan yang bagus ya. Dan berat juga ini pertanyaannya. Saya harus hati-hati jawabnya ya. Dulu saya bukan Advent, sekarang Advent. Jadi saya tahu dua dunia ini ya. Um, Inti dari pekabaran Wahyu 18-19, pertanyaan pertama, apakah menitik beratkan kepada hukum keempat? Jawaban saya adalah iya. Ya. Wahyu 12 dan 12 bilang, setan akan memerangi hukum Tuhan. 10 hukum. Tetapi Wahyu 13 meramalkan bahwa setan akan menyerang hukum keempat. Oke. Jadi titik berat atau uh, penyebab kenapa Tuhan marah, kenapa Tuhan menghukum adalah karena perlawanan terbuka, perang melawan hari Sabat. Jadi fokus dari amaran terakhir adalah hukum keempat, yaitu keluar dari ajaran yang tidak menghormati hukum keempat. Atau bisa juga digeneralisir, yaitu 10 hukum. Jadi kalau pertanyaan pertama Pak Renaldo, apakah ini penekanannya ke hukum keempat? Jawaban saya adalah iya. Penekanan utamanya adalah perang melawan hari Sabat. Nah, apakah hanya hari Sabat saja yang membuat Tuhan marah, ya? Atau apakah hanya pendudukan hukum keempat yang penting? Jawabannya adalah tidak, ya. Tuhan mau orang menghormati hukum-hukumnya, karena hukumnya itu berarti kita menghormati Dia kalau kita turut. Nah, apakah hanya orang Advent yang turut hari Sabat? Jawabannya adalah tidak. Banyak orang tidak beragama Advent juga begitu tahu hari Sabat bukan hari Minggu, mereka juga berani mengambil sikap, yaitu mereka tidak mau ikut yang salah. Dan inilah yang saya maksud dengan Wahyu 18, keluar, ambil keputusan, jangan ikut-ikutan. Nanti kita akan nangis hari kedatangan Yesus. Jadi apakah hanya orang Advent? Tidak ya, banyak orang yang juga hormat hari Sabat. Nah sekarang pertanyaan yang ketiga, mungkin ini saya tambahkan ya, yang Pak. Jadi pertanyaan yang saya buat turunan dari pertanyaan Pak Renaldo adalah, kalau begitu, apakah orang Advent sudah benar? Atau orang Yahudi sudah benar? Atau orang misalnya Seven Day Baptist sudah benar? Ya, ada banyak kelompok pemelihara sahabat yang lain juga sudah benar. Misalnya The True Jesus Church itu juga pelihara hari Sabat. Jawaban saya adalah tidak ya. Tidak semua orang yang ikut agamanya percaya hari Sabat itu melaksanakan hari Sabat. Begini,
Saya ingin kasih sedikit peringatan kepada orang Advent atau orang Yahudi atau pemelihara Sabat. Ya, mari izinkan saya ajukan pertanyaan. Berapa hukum yang dilanggar oleh orang yang tidak pelihara hari Sabat? Mereka cuma melanggar satu, yaitu tidak ingat hari Sabat. Berapa hukum yang sering dilanggar oleh pemelihara Sabat? 10 dilanggar kabeh, dilanggar semua. Bagaimana? Ya, cuman perhatiin yang hukum hari Sabat, yang 9 dilupakan, nggak dipelajari mendalam. Tuhan mau kita itu mempelajari 10 hukum mendalam. Kan itu bagian dari Injil. Nah, bukan cuman itu aja. Orang Advent, orang yang pemelihara Sabat seringkali melanggar. Bukan cuman 9, mereka juga melanggar Sabat. Bagaimana melanggar Sabatnya? Mereka cuman memelihara harinya, tetapi tujuan Sabatnya diabaikan. Jadi sedih sekali. Bisa nggak orang Advent melanggar 10 hukum? Oh, bisa sekali. Memelihara Sabat karena kewajiban, karena formalitas, karena tradisi. Lihat zaman Yesus. Bagaimana mereka pelihara hari Sabat? Ketat sekali. Apakah Yesus senang dengan orang yang pelihara ketat-ketat itu? Tidak. Apakah mereka selamat dengan ketat-ketat-ketat? Tidak. Jadi berapa hukum yang dilanggar oleh pemelihara Sabat? Seringkali 10, 10-nya dilanggar. Berapa yang dilanggar oleh orang yang tidak tahu hari Sabat? Ya, seringkali mereka langgar cuma satu. Hari penghakiman akan menentukan. Ya, oke, bagus Pak Renaldo. Itu sedikit jawaban saya ya. Terima kasih. Baik, Bagaimana? terima kasih Pak Yogi. Ya, sama-sama. Kalau kurang jelas atau mau diskusi, silakan yang lain. Ya, yang ingin bertanya atau ingin mendiskusikan sesuatu, silahkan membuka mikrofonnya atau menyalakan videonya dan memberikan pertanyaannya. Saya Selamat lihat. malam. Ya, silakan Pak Mangalik. Selamat malam. Terima kasih Pak Yubut, Malam. kabaran firman-Nya yang sangat menguatkan kami. Mujizat Tuhan kemarin di hari Sabat di kelompok peduli yang kami telah jalankan kurang lebih tahun 2023, dan di wilayah itu ada seorang bapak yang selalu membawa bahwa inilah orang-orang yang membawa saudara kami yang ada satu orang ini masuk Advent. Dan mujizat Tuhan pas kita membahas akan hukum Tuhan, saya kurang tahu apakah dia datang mendengarkan, dan Tuhan menggerakkan dia dengan alasan datang mencari seseorang rekan kami yang sudah masuk Advent, dan kebetulan dia tidak ada, dan akhirnya dia duduk dengan tenang untuk mengikuti acara diskusi sekolah sabar sampai khotbah. Dan saya jelaskan semua bagaimana, dan menjadi pertanyaan saya, apakah saya tidak salah saya mempraktekkan satu denominasi setelah membuat patung, dan pada waktu masuk gereja tunduk seperti orang menghormat ke patung itu. Dan kemudian apakah saya tidak salah, namun orang ini saya tidak tahu, tapi yang penting orang ini bukan Advent. Jadi saya arahkan ternyata dia bisa membaca, dan saya suruh baca sendiri ayat-ayat, semua ayat-ayat yang sangat mendukung, mulai dari bagaimana akan 10 perintah Tuhan sampaikan, dan bagaimana mengumumkannya, bagaimana sikap Israel, dan akhirnya bagaimana Allah mengumumkan di atas bukit 2 kilo 300 dalam pendengaran. Dan kemudian di khotbah saya sudah praktekkan bagaimana kasih karunia. Saya bahas mengenai Roma pasal
4 bagaimana kasih karunia, ya, dan saya praktekkan bagaimana akan saya ditangkap polisi di lampu merah dan akhirnya saya dibebaskan. Dan polisi katakan, Pak Silas, jangan lakukan. Jadi itulah penjelasan yang saya sampaikan tentang kasih karunia dan peran hukum Taurat, hukum moral, bahwa lampu merah itu tidak dicabut setelah saya pergi. Dan akhirnya narik Bapak itu geleng-geleng kepala. Dan saya tahu bahwa dia datang melihat-lihat akan bagaimana Advent ini. Jadi tambahan saya bahwa meyakinkan bahwa Yesus katakan Yohanes 16, itulah sebabnya aku datang. Aku pergi, aku akan mengirimkan Roh Kudus kepadamu untuk memberikan pengertian. Menjadi tantangan bagi kita akan mengalami tantangan, tetapi Yesus katakan, alangkah baiknya saya pergi, karena kalau saya tidak pergi, maka Roh Kudus tidak akan datang kepadamu. Biarlah masing-masing kita akan memegang ini, bahwa ada janji, kita tidak sama-sama. Dan pasti akan segala cara bagaimana setan bekerja, dan biarlah pertolongan Roh Kudus, saya dan kita semua dapat menyampaikan pekabaran seperti yang disampaikan saudara kita Yobu Guan pada malam ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Mangalik. Silakan Pak Yobugan ingin memberikan reaksinya. Oh iya, Pak Mangalik dari kota mana Pak Mangalik? Dari Tanah Toraja, dari Makale, Jemaat Makale, Kabupaten Tanah Toraja. Wah, Ya, Sulawesi Selatan. wah, Bapak pengkhotbah juga ya? Eh, Sejak masuk Advent tahun 1987, satu Sabat setelah masuk Advent diangkat oleh jemaat sebagai guru sekolah Sabat. Namun saya bingung-bingung karena saya mau ajar ini semuanya hampir pendeta semua, tua-tua jemaat. Jadi ya memberi tantangan. Terima kasih. Terima kasih. Dari tahun Ya, 1989 sampai bagus. tahun 2022 jadi ketua Ya, jemaat. Dan terima setelah kasih usia Bang Alik terus melayani. usia Ya, saya juga 80 orang awam. Jadi kita ini ya, pengkhotbah awam. Oke. amin. Ya, Tuhan akan pakai banyak orang untuk beritakan kebenaran. Nah, menanggapi yang Pak Mangalik ya, saksikan Ya, tadi, saya ingin komentari bahwa bagi orang yang belum tahu 10 hukum, belum menghormati hari Sabat, kita perlu kabarkan supaya mereka tahu hari Sabat. amin. Tetapi, ini saya ada peringatan bahaya ini. Ya Kepada itu. orang yang sudah tahu hari Sabat, peringatannya double. Yesus berkata, siapa yang tahu banyak akan dihukum banyak. Amin. Jadi ini orang-orang Advent harus rendah hati, waspada. Amin. Kita bukan dipanggil untuk pelihara hari, bukan. Kita dipanggil untuk mencari Yesus pada hari Sabat. Jadi tujuan hari Sabat adalah Yesus, bukan hari, bukan urusan hari yang 24 jam itu yang penting. Jadi seringkali kita terjebak oleh legalisme agama. Jadi ya kita perlu ingat ya, yang belum tahu kita kasih tahu. Yang sudah tahu suruh hati-hati. Jadi keluar ke dalam dua-duanya perlu pekabaran ya. Yang luar perlu bertobat, yang dalam lebih bertobat lagi. Terima kasih Pak Mangali. Terima kasih. Selamat malam. Selamat Amin. Malam. salam untuk di daerah Toraja, Pak. Juga untuk Terima jemaat-jemaat kasih. Bapak. Tuhan Ya Ibu. memberkati pelayanan Bapak. Amin. Terima kasih. Toraja. Amin. Tanah Toraja. Ya. Tanah Iya, Toraja. Puji Tuhan. iya, puji Amin. Tuhan. Apakah masih ada pertanyaan?
Kalau saya lihat tidak ada, baiklah kita akan mengakhiri pelajaran kita pada malam hari ini di Indonesia dan sore di Jerman. Terima kasih atas kehadiran kita semua. Semoga pelajaran yang sudah kita dapatkan ini boleh menjadi berkat dan terlebih lagi menguatkan iman kita untuk mencari kebenaran. Walaupun sudah mendapatkan, lebih mempraktekkan kebenaran yang kita sudah dapatkan itu. Dan juga sebelum kita akan menutup, saya mohon Bapak Yobugwan untuk memimpin kita dalam doa untuk mengakhiri pelajaran kita malam hari ini. Silakan, Yobugwan. Oke, mari kita tunduk kepala untuk doa. Bapa kami di surga, terpuji nama Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk lampu terang petunjuk buat hidup kami. Ya Tuhan, ajari kami selalu untuk belajar rajin menyelidiki firman-Mu dan berikan kami keberanian untuk mengikuti kebenaran. Ya Tuhan, kepada mereka yang sudah kenal 10 hukum, sudah kenal hukum hari Sabat, Tuhan, bantu kami ya Tuhan untuk lebih bertobat, lebih teliti dan lebih rendah hati dalam mengerti 10 hukum dan mengikutinya. Dan kepada yang belum memahami, ya Tuhan, biarlah pekabaran hari ini boleh menjadi pengingat bagi kami semua bahwa Tuhan mau panggil kami untuk menghormati seluruh hukum Tuhan. Ya Tuhan, tolong kami ya Tuhan dalam hidup kami sehari-hari, tuntun kami berjalan di dalam kebenaran. Jauhkan segala kesombongan, jauhkan segala dosa, ajari kami untuk selalu berjalan bersama Yesus sampai hari Tuhan Yesus menjemput kami. Terima kasih untuk pelajaran waktu belajar pada malam ini. Kami puji nama Tuhan, segala mulia hormat bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pak Bugwan atas pelajarannya. Amin. Dan kita jumpa kembali lagi bulan Terima depan, kasih. hari Minggu keempat. Ya, terima kasih atas kehadiran kita semua. Ada Terima Terima kasih. kasih. Terima kasih Pak Bogwan dan Yobugwan yang buat lain. semuanya juga.